Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Ngawas Kiwari. Alhamdulillah kali ini saya bersama narasumber malam ini yaitu Pak Ustadz Daan Ansrullah Al-Bantani. Beliau adalah guru kami dan kita akan sedikit bertanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana cara menyikapi kehidupan di zaman sekarang. Oke, kita langsung bertanya-tanya saja. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kami akan sedikit bertanya nih, mewakili teman-teman semua mungkin. Bagaimana sih Pak solusinya untuk menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini? Karena kan kita lihat banyak seperti sekarang kan harga beras naik karena mungkin itu Pak, dan mungkin Bapak lah lebih tahu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Jawaban yang kedua, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Insyaallah pada malam hari ini kita belajar mensikapi keberadaan hari ini yang sedang booming-boomingnya, baik mensikapi gaya hidup kita atau mensikapi harga-harga yang begitu sedang, segala perkara, segala sesuatu dan segala barang-barang atau sayur-sayur dan harga beras sedang atau sembako itu sedang naik daun, terkhusus harga beras yang merupakan pokok bagi kehidupan. Nah, ketika kita bertanya tentang bagaimana mensikapi kehidupan ini, sebetulnya ketika kita mendapatkan soal itu harus ada jawabannya. Kita sedikit ketika kita bertanya bagaimana mensikapi hidup ini, emangnya ada apa dengan hidup kita ini? Kenapa harus dipertanyakan seperti itu? Kenapa baru hari ini kita bertanya tentang retorika kehidupan ini? Dulu-dulu kan enggak, atau mungkin belum paham, atau mungkin belum mengerti, atau mungkin dulu kita belum dewasa tentang mensikapi kehidupan ini atau mensikapi keberadaan hari ini. Ketika kita belajar tentang mensikapi hidup ini, sebetulnya ketika kita sudah tahu arah tujuan hidup, gak usah lebay dan tidak pusing, karena kita sudah tahu arah yang akan kita tuju. Kenapa seolah-olah kita ini dipusingkan dengan keberadaan hari ini? Bahkan hidup ini seolah-olah tidak menentu, karena
kita tidak punya jawabannya. Dan atau sampai hari ini belum bisa menjawab tentang hal yang hari ini kita hadapi. Kalau soal tidak menemukan jawabannya, pasti kita tidak siap. Tetapi ketika soal sudah ada jawabannya, di situ ada solusinya. Nah, sedikit kami belajar tentang kisah Rasul ketika itu dibarengi dengan Ibrahim bin Adham. Ketika sedang berjalan-jalan di sudut kota Madinah, maka ketika Rasul sedang menunggangi kendaraannya atau keledainya ketika di abad-abad yang silam itu, maka ada seekor unta. Yang mengejar baginda Rasul, lalu seekor unta itu menyalipnya di hadapan baginda Rasul, di hadapan keledainya Rasul. Nah, sambil unta itu meneteskan air mata, dan unta itu spontan menghadap kepada baginda Rasul. Nah, sambil merebahkan tubuhnya, maka Rasul turun dari keledainya dan menghampiri seekor unta itu. Lalu Rasul bertanya, "Ma lihadzal jamal?" kepada orang-orang Ansor ketika itu. "Ma lihadzal jamal? Unta siapa ini? Unta siapa ini?" Dan dari sahabat Ansor mendekati Rasul bahwa unta ini punya saya. Nah, Rasul bertanya lagi, "Ada apa denganmu? Ada apa dengan untamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu tidak taat kepada Allah? Sehingga unta ini datang kepada kami sambil menangis karena unta ini disiksa oleh kamu, diambil tenaganya, digunakan tenaganya, sementara unta ini oleh kamu tidak diberi makan, tidak dipelihara dengan semaksimal mungkin." Nah, kita ambil hikmah dari itu. Kenapa kita sulit menghadapi situasi seperti ini? Di saat orang lain sangat sulit karena harga sembako semakin tinggi, semakin mahal. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, santai-santai saja, karena yakin bahwa rizki tidak mungkin salah kapling, rizki tidak mungkin salah alamat. Nah, lalu kenapa sampai kita ini mental kita ini drop karena menghadapi situasi seperti ini? Apa penyebabnya? Karena kita sangat jauh dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat jauh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmah dari seekor unta yang tadi. Unta saja tahu kepada siapa unta itu harus mengadu. Unta saja tahu kepada siapa kami harus datang ketika ada permasalahan. Maka unta itu cerdik, maka datanglah kepada baginda Rasul. Makanya dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum
fil amri farudduhu ilallah wa rasul. Ketika ada permasalahan tentang sedikit apapun itu perkara, besar dan kecilnya itu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kepada Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita yakin, walaupun situasi hari ini, baik itu situasi ekonomi atau situasi politik, apalagi ini belum menentu siapa yang akan siapa yang akan disahkan oleh KPU. Nah, makanya kita yakin saja bahwa siapapun yang jadi, siapapun yang menang, itu pada hakikatnya takdir Allah lah yang berkuasa. Karena takdir itu, karena setiap manusia itu pasti ada urat takdir. Ada urat takdir. Sehebat apapun berusaha kita, ketika Allah tidak menakdirkan, tidak mungkin bisa. Ingatlah sahabat-sahabat, walaupun kita hidup di muka bumi yang sama, di bawah langit yang sama, di hari yang sama, di malam yang sama, tapi kita yakin dan kita sadari bahwa kita ini berjalan di atas takdir yang berbeda. Pasti yakinlah itu, bahwa kita berjalan di atas takdir yang berbeda. Makanya jangan kalah dengan seekor unta. Unta saja tahu kepada siapa kami harus mengadu, kepada siapa kami harus datang. Nah, intinya untuk mensikapi hari ini, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Nah, makanya dalam ayat ini, wattabi mayuha, ikutilah apa yang telah Allah wahyukan kepada kita. Ilaika, ini kan kalimatnya ilaika. Wattabi, ikutilah olehmu. Apa? Sesuatu, hukum, perkara, yuha, yang Allah telah wahyukan. Ilaika, kepada kamu. Nah, yang jadi permasalahannya, ilaikanya siapa hari ini? Gitu. Hadisnya sudah ada, yang mana sunnah itu adalah warisan dari baginda Rasul. Al-Qur'annya sudah ada, yang mana Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang sengaja Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah, maka diperuntukkan bagi umatnya, termasuk kita. Nah, watabi mayuha ilaika, yang jadi permasalahan, yang menjadi permasalahan dalam hari ini atau di lapangan ini, ilaikanya. Siapa yang memposisikan menjadi ilaika, yang mengisi ilaika? Kalau dulu di abad-abad yang silam, ilaika itu adalah para nabi. Ilaika itu adalah para sahabat setelah peninggalan para anbiya. Lalu anbiya sudah tidak ada. Sahabatnya baginda Rasul pun juga sudah tidak ada. Kan ada tabi'in. Termasuk kita sebagai umat baginda Rasul harus mau dan harus mampu mengisi tentang ilaika hari ini. Wa tabi mayuha ilaika, dari siapa? Mir Rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru kita mensikapi hari ini. Jangan keliru. Jangan sampai ketika perintah itu datangnya bukan dari Allah,
dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik, bla bla bla, apalagi dari dukun. Nah, kita bergegas. Tetapi ketika ada perintah dari Allah kita abaikan. Berarti siapa? Mana letak ilaikanya hari ini? Ilaika itu Pak dalam arti apa itu artinya ilaika itu? Nah, ilaika dalam ayat ini kan ini adalah harus mukhotobah, bukan goibah. Jadi bukan ilaihi tapi ilaika. Makanya watabi itu bergandeng kalimatnya sebagai watabi itu sebagai fi'il amar yang harus diikuti instruksi Allah. Watabi, dan ikutilah olehmu apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita. Jadi ilaika itu isi ilaika kita yang mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah mengikuti instruksi kita. Ya, jangan terbalik kan? Terbalik. Ya, jadi kalau terbalik berarti Al-Qur'an itu bagaimana kita? Iya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana wahyu, bagaimana Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an ini adalah pola pikir dan pola hidup. Ketika manusia jauh dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, apalagi dalam kondisi hari ini, pasti depresi. Lihat saja dan dengarkan saja orang-orang yang hari ini mencalonkan diri, baik itu tingkatnya legislatif atau tingkatnya eksekutif atau apalagi itu yudikatif. Ketika ada persaingan dan kita mengikuti bagaimana dan kita mengikuti bahwa ini adalah yang terbaik penilaian kita, maka pasti ketika kita kalah pasti akan terjadi sesuatu pada diri orang itu. Nah, tetapi seandainya pandangan kita, kemauan kita disesuaikan, disamakan dengan kemauan Allah, maka baik jadinya dan tidak jadinya itu tidak akan jadi masalah. Ilaika itu tadi ya Pak. Ya, itu makanya ilaika itu harus ada orangnya. Nah, jadi siapa yang berani mengisi tentang ilaika pada hari ini? Siapa? Yaitu orang-orang yang ittiba atas perintah Allah dan ittiba atas milah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang ilaika di sini itu adalah orang-orang yang di pundaknya ada tonggak estafeta kerisalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu. Makanya orang-orang yang di pundaknya ada estafeta kerisalahan baginda Rasul, ketika diberi amanah bukan alhamdulillah, Innalillahi tapi innalillahi. Karena amanah itu sangat berat. Jadi insya Allah kehidupan kan jangan berbicara skopnya besar, kita saja ya, ketika ada manfaatnya silahkan saja orang lain beritahu bahwa seandainya manusia sudah jauh dari koridor konstitusi Allah dan Rasulnya, maka orang itu tidak akan menemukan jawaban arti daripada kehidupan.
apalagi kondisi hari ini. Nah, makanya kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita ini untuk apa. Kalau untuk sebatas duduk di kursi itu berapa, durasinya berapa tahun itu, kalau nggak mati kan ini. Apalagi harus sebelumnya harus bagi-bagi apa itu sembako, wah itu sudah tidak sehat lagi kan. Sudah betul memang arrosi wal mutasi itu kan jelas. Demi kedudukan kita berani memberi suap, dan yang disuapnya itu semuanya itu gimana itu kan? Itu sudah tidak sehat lagi kan? Tidak, berarti itu sudah keluar dari koridor konstitusi Allah dan Rasulnya. Demi mendapatkan sesuatu, demi mendapatkan jabatan yang kita inginkan, yang menurut kita baik, sementara menurut pandangan Allah tidak baik. Penilaian Allah itu tidak baik dengan gaya seperti itu. Makanya walaupun nantinya jadilah orang itu, maka tidak akan ngepek atas kebaikan. Ingat bahwa itu adalah hadis sebagai sunnah baginda Rasul, dan di situ ada wahyu sebagai pedoman hidup. Kenapa? Ar-rasik wal murtasi itu bukan dosa lagi kan? Ingat, ar-rasik wal murtasi kalimatnya bukan dosa, tapi ar-rasik wal murtasi bina dua-duanya itu bina. Ar-rasik wal murtasi bukan dosa lagi, tapi ar-rasik wal murtasi bina. Yang menyogok dan yang disogoknya dua-duanya di neraka. Nah, jadi dalam hadis itu dijelaskan ar-rasik wal murtasi bina. Jadi hati-hati dalam mensikapi hidup ini. Jangan terbuai dengan gaya, jangan terbuai dengan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi kembalikan pandangan kita baik, kembalikan kepada konstitusi Allah dan Rasulnya. Apakah betul pandangan kita baik ini diinputkan dengan baiknya menurut penilaian Allah? Nah, kembalikan. Makanya kita harus tahu tujuan hidup, bahwa tujuan hidup kita ini adalah lillah, Allah tujuan hidup. Dan jadikanlah Rasul sebagai teladan hidup, gitu kan? Allah sebagai tujuan hidup, Rasul sebagai teladan hidup, Al-Quran sebagai pedoman hidup, jihad jalan hidup, mati di jalan Allah harus menjadi prioritas dan cita-cita hidup kita. Coba kaji sedikit. Emangnya kita tujuan hidup kita apa kok? Kalau antum punya tujuan hidup untuk apa gitu, untuk sesuatu yang kita banggakan, hidup kita. Kalau tujuan hidup untuk bermewah-mewah, mempunyai apa itu, di hidup kita ini. Tapi kita harus yakin bahwa tujuan hidup kita ini adalah lillah. Makanya ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat itu jangan diucapkan ketika ada orang yang meninggal saja. Orang itu meninggal, tapi kita hanya sadar kepada bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi dalam konteks kehidupan sebelah tidak. Bagaimana inna lillahi dan bagaimana ilaihi raji'un?
Teladanilah bahwa Allah ini adalah tujuan hidup. Rasul teladan hidup. Rasul kan teladan. Emangnya antum menteladani siapa? Siapa yang antum teladani hari ini? Pejabat yang mana yang antum teladani hari ini? Nah, tetapi kita yakin sebagai orang-orang mukmin harus meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contohlah gayanya, contohlah kehidupan, contohlah kebijaksanaannya, contohlah akhlaknya. Nah, Allah tujuan hidup, Rasul teladan hidup, Al-Quran pedoman hidup. Ingat, Allah menciptakan langit dan bumi diatur dengan Al-Quran. Dan Allah menciptakan kehidupan di langit dan di bumi diatur dengan Al-Quran. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi. Allah tujuan hidup, Rasul teladan hidup, Al-Quran pedoman hidup, jihad jalan hidup. Nah, arti jihad jangan diartikan itu adalah bahasa yang kita menjadi kita apa itu Anarkis gitu. anarkis gitu. Apalagi ketika kita mendengar jihad itu Perang kayak merinding gitu. Seandainya antum tidak berjihad, tidak bersungguh-sungguh, tidak akan mendapatkan. Ketika kita berjihad memerangi nafsu kita dari godaan-godaan iblis, setan, orang munafik, orang kafir, itu kan sebagian dari jihad kita. Dari jihad kita. Seandainya kita tidak bisa memerangi seperti itu, kita menjadi manusia yang gagal. Yakin itu menjadi manusia yang gagal. Makanya meraih untuk istiqomah, bagaimana caranya kita supaya istiqomah di jalan yang diridhoi Allah. Sampai apa? Sampai mendapatkan cita-cita kita. Apa cita-cita hidup kita? Mati di jalan Allah. Jangan mau mati di jalan iblis. Laknatullah aja. Tapi kita harus mempunyai cita-cita untuk mati walaupun tidak di medan juang, seperti halnya orang-orang Palestina hari ini. Tapi kita, bagaimana kita mati di jalan yang Allah ridhoi dengan kalimat husnul khotimah. Subhanallah. Nah, makanya dalam ayat ini wattabi ma yuha ilaika mir rabbi. Terakhir untuk mensikapi kehidupan hari ini watawakal Allah. Sudah. Ketika kita sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah membicarakan yang kita tahu, tetapi kenapa tidak berhasil, bahasa kita tidak didengar, tawakal saja cukup kepada Allah. Berusaha itu harus berusaha. Nah, tapi endingnya watawakal Allah. Sehebat apapun kita, sebisa apapun kita, secerdik apapun kita untuk membawa seseorang kepada jalan yang diridhai Allah, tidak mungkin bisa tanpa kehendaknya Allah. Itu
Ya seperti halnya baginda Rasul. Seperti baginda Rasul, bagaimana Rasul ketika memberi nasihat kepada orang-orang Thaif, subhanallah perjuangannya. Walaupun banyak rintangan, banyak cercaan, banyak hinaan, tapi Rasul subhanallah sangat gigih dalam menyampaikan amanah Allah, menyampaikan wahyu bagaimana supaya diterima oleh orang-orang Thaif di abad-abad yang silam. Nah, mungkin kita hari ini untuk mensikapi kehidupan ini, maka nasihat yang terakhir, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam terakhir ayat ini, wa kafa billahi wakila, sudah saja. Ketika kita bertawakal melalui manusia mah terkadang mendapatkan penyesalan, kekecewaan. Karena apa? Karena tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita tawakal kepada Allah, maka pasti Allah memberikan jawaban yang terbaik. Walaupun jawaban itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita, tapi yakinlah itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari kita. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Semoga menjadi rezeki paham buat kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.